Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami. Saya Unedo Del Pasaribu beserta teman Saya Marcelino Gabriel Tom. Di sini kami ada topik menarik nih teman-teman. Jadi kami mau membahas tentang sejarah Indonesia ya. Ya. Jadi sejarah Indonesia yang akan kami bawakan kali ini adalah apa sih? Komisi Tiga Negara yang disingkat KTN. Komisi Tiga Negara yang disingkat dengan KTN. Ngomong-ngomong, pernah dengar gak tentang KTN ini? KTN itu aku pernah dengar. KTN itu dibuat pada tahun 1949. Tapi kau tahu nggak alasannya kenapa? Yang aku pernah baca ya, alasan KTN dibentuk itu dia punya tugas nih dari Dewan Keamanan PBB, langsung dari pusat ini ya. Jadi katanya KTN ini ditugaskan untuk sebagai penengah atau jalur mediasi antara Indonesia dan juga pihak Belanda, yang dimana pada saat itu Belanda dan Indonesia ini sedang terjadi yang namanya agresi militer satu ya, yang dimana ini sangat membuat kerugian besar terhadap negara Indonesia, negara kita sendiri. Jadi yang aku tahu sih itu aja. Jadi waktu itu KTN dibentuk, dan waktu dibentuk itu dilakukanlah yang namanya konferensi atau rapat gitu kan, yang mempertemukan antara kubunya Indonesia dan kubunya Belanda. Nah ini nih yang aku nggak salah baca ini ya. Jadi aku baca ada yang bilang begini, waktu KTN nih ada 3 negara kan, sesuai namanya Komisi 3 Negara kan. Ada Indonesia, ada Belanda, dan juga penengahnya Amerika Serikat. Tapi bukan itu yang dimaksud dengan KTN. Penasaran nggak apa? Iya kan? Jadi apa tuh? Maksudnya Indonesia memilih perwakilan delegasi. Jadi Indonesia itu memilih Australia sebagai perwakilan kita, yang dimana Australia ini mendampingi Indonesia waktu KTN tersebut berlangsung. Jadi Australia bersama Indonesia. Pihak Belanda itu bersama dengan apa ya, kalau nggak salah, intinya yang penengahnya Amerika, pihak Indonesia dengan Australia. Belanda sama siapa? Tahu nggak? Kalau nggak salah negara Swiss. Swiss itu kan negaranya netral. Jadi kemungkinan dia menjadi penengah, bisa jadi penengah untuk Indonesia dan Belanda nanti. Betul kah Swiss? Aku kurang baca soalnya. Tapi tahu nggak alasan pasti Belanda mau setuju buat lembaga itu sama Indonesia? Kalau itu sih aku nggak tahu ya. Soalnya aku cuma baca stop di situ doang. Yang aku bilang tadi. Bahkan perwakilan Belanda aku tidak tahu siapa. Juga ya. Kalau kamu tahu nggak? Nggak tahu juga sih. Mari kita tanya penonton. Penonton, ada yang tahu nggak nih? Apa tadi? Siapa Belanda didampingin oleh negara apa? Dan apa alasan Belanda mau setuju membuat lembaga itu bersama Indonesia? Jawab di komen ya. Jadi ngomong-ngomong tentang KTN nih, bisa kita lanjut nggak? Boleh. Apa lagi sih yang kamu tahu tentang KTN? KTN itu dibentuk tahun berapa kalau aku boleh tahu? Kalau yang pernah saya baca pada tahun 1949. 1949. Ya, Betul itu? betul. Pasti. 1949. Berarti berdekatan dengan yang namanya Perjanjian Renville, betul nggak? Oh iya, betul. Kan aku juga nggak salah. Ini memang bukan yang mau kita bawa ya, Perjanjian Renville. Cuman kalau nggak salah nih ya, untungnya kita lakukan KTN ini, kita bisa melaksanakan Perjanjian Renville. Di Perjanjian Renville ini Indonesia banyak memperoleh keuntungan. Salah satunya wilayah kita diperbesar. Jadi kita mendapat Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan Pulau Sulawesi kalau tidak salah.
ataupun pulau-pulau Sunda kecil lainnya. Ini kalau saya tidak salah ya. Dan kalau perjanjian Renville ini, sebelum ada perjanjian Renville, Indonesia itu hanya dibatasi. Jadi kawasannya nggak terlalu besar. Tidak terlalu besar, tidak seperti yang hasil perjanjian Renville. Kalau sebelumnya Indonesia itu hanya sebatas Pulau Jawa setengah saja. Bayangkan, Pulau Jawa hanya setengah. Kalau sekarang kan besar tuh, ada Jawa Tengah, ada Jawa Barat, ada Jawa Timur. Betul. Nah. Tapi kan kalau Indonesia mendapatkan keuntungan, nah keuntungan untuk Belanda apa sih? Nah, itu tadi. Sebenarnya di sini Belanda sangat dirugikan. Justru mereka tidak mendapat apa-apa. Sebenarnya bisa kita bilang bukan nggak mendapat apa-apa sih. Soalnya sebelumnya mereka juga udah, seperti yang kita tahu ya, Belanda itu kan kejam kan. Tentunya mereka sudah memperoleh banyak keuntungan, baik itu dari waktu kedatangan VOC, baik itu waktu mereka berdagang di Indonesia dan menguasai beberapa wilayah di Indonesia. Mungkin dari situ saja kita sudah melihat bahwa Belanda ini sedikit serakah ya. Terus di perjanjian inilah Indonesia mulai mendapat keuntungan sedikit demi sedikit, yang kemudian waktu perjanjian Renville inilah sebagian besar wilayah Indonesia dipulihkan kembali seperti sebelumnya. Seperti itu. Aku ada satu pertanyaan lagi. Apa tuh? Aku boleh minum nggak? Boleh. Apa tuh? Kan selesai dari Perang Dunia Kedua nih. Perang Dunia Kedua. Nah, jadi wilayah-wilayah jajahan Jepang itu kan dibuat netral sama pihak sekutu, Oke. ya kan? Nah, jadi yang aku baca juga nih, Belanda pengen Indonesia itu kembali dalam genggamannya. Iya, betul. Nah, itu berhubungan nggak sama KTM? Sebenarnya ya, Belanda itu sudah angkat kaki dari Indonesia waktu kejadian KTN ini. Karena seperti yang kita tahu, waktu Indonesia merdeka tahun berapa sih Indonesia merdeka? 1945. Itu kan sudah dibawa Jepang kan? Sudah dibawa Jepang, betul tidak? Betul. Yang saya tahu nih ya, dari sejarah yang saya baca, waktu itu Indonesia belum statusnya Republik Indonesia, atau belum sepenuhnya dikatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang disingkat dengan NKRI, belum. Iya, betul. Tapi di situ mereka masih menganut yang namanya konstitusi RIS, yang dimana RIS ini merupakan kepanjangan dari Republik Indonesia Serikat, yang dimana artinya Indonesia dan Belanda ini merupakan, maksud saya RIS ini merupakan kedaulatan antara Indonesia dan Belanda, tetapi masih lebih dominan dipegang kekuasaannya oleh si Belanda. Oleh karena itulah menurut saya pendapat yang disampaikan oleh siapa tadi yang kamu bilang, pada Perang Dunia Belanda mengatakan hal itu kan. Iya. Nah, menurut saya itu tidak akan terjadi lagi, dikarenakan waktu itu juga Jepang sudah mengalahkan dan Belanda sudah menyerah terhadap Jepang pada waktu itu. Jadi sebenarnya waktu itu sudah 100% diambil kendali oleh Jepang, dan saat Indonesia merdeka, Jepang itu keluar dan tidak ada lagi sebenarnya yang mengatur kita di Indonesia. Seperti itu. Nih terakhir nih ya. Kamu berasa nggak kalau KTN ini berhasil dalam tugasnya? KTN ini sebenarnya belum 100% berhasil ya. Karena seperti yang saya baca sejarah, setelah KTN ini sudah dilakukan, kan tadi ada tuh perjanjian Renville. Setelah perjanjian Renville, Belanda melakukan lagi agresi militer yang kedua. Kan tadi agresi militer pertama tuh yang kemudian dilakukan KTN untuk supaya tidak ada lagi agresi militer, supaya tidak ada lagi permasalahan. Nah, setelah perjanjian Renville,
setahu saya masih ada lagi tuh perjanjian selanjutnya yang dibuat antara Indonesia dan Belanda supaya pihaknya saling menguntungkan atau bahkan lebih menguntungkan Belanda. Masih banyak. Ada kayak perjanjian Royan, ada perjanjian Linggarjati, pernah dengar nggak? Ini baru pertama kali gue dengar. Jadi itulah. Nah, jadi kalau Renville ini yang saya tahu mereka memang langsung mengirimkan itu kemarin kapal Amerika, kapal US lagi bersandar di pelabuhan Indonesia. Jadi disitulah mereka langsung melakukan yang namanya perjanjian Renville setelah dilakukannya KTN ini. Nah, jadi menurut saya ya, ini kesimpulan yang saya ambil. KTN ini belum sepenuhnya berhasil seperti yang kamu bilang tadi. Apakah sudah berhasil? Saya jawab belum 100%. Karena kita lihat juga setelah KTN ini masih banyak lagi konflik-konflik yang terjadi terkhususnya di Indonesia ini, seperti pemberontakan PKI, kemudian DITI atau yang ingin memecah belah bangsa ini, sungguh banyak. Jadi tantangan kita sebenarnya bukan dari luar saja ya teman-teman, tantangan kita juga ada di dalam negara ini, dalam negeri kita tercinta ini. Mungkin itu saja tentang KTN, atau kamu ada mau pertanyaan lagi? Cukup sih, tapi dari materi yang kita bahas ini aku jadi dapat banyak pengetahuan yang belum pernah aku baca-baca lagi. Memang kalau kita berbicara soal sejarah nih Alino ya, sangat luas sekali sejarah yang belum kita tahu. Bahkan di Indonesia saja, negara kita sendiri, kita belum tentu dapat mengulik sejarah itu sampai di akar-akarnya. Masih banyak yang tersembunyi ya. Banyak yang tersembunyi dan juga sangat susah untuk kita pahami dan juga kita gali seperti itu. Jadi untuk KTN ini mungkin cukup sekian ya teman-teman. Mungkin cukup sekian untuk KTN. Di sini saya bersama teman saya Marcelino yang sudah membagikan informasi dan juga sedikit pengetahuan belajar untuk teman-teman semua. Kiranya ini dapat membantu dan juga kiranya dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf apabila kami terdapat kesalahan dalam pengucapan maupun sikap tindakan kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Ya kita kami mengucapkan terima kasih. Kenapa pas ada terakhir